Yang lebih mendasar gini, Pak. Saat kapan sih sebenarnya proses kontrak pengadaan itu boleh dilakukan adendum? Kapan ya? Apakah hari Senin, hari Selasa, Ya. bulan Januari, atau bulan Agustus? Saat kamu merindukan aku aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Toko Zoom Official. Mantap. Nah, kali ini kita mau langsung aja to the point sama Pak Heldi, nerusin diskusi-diskusi sebelumnya. Acuannya masih bukunya Pak Heldi nih. Mantap. Mind map. Mind map terkait pengadaan. dengan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama gini Pak, saya tertarik pada halaman 12 mengenai perencanaan pengadaan. Oke. Tapi saya mau kaitkan dengan kondisi real di lapangan gitu loh. Saat ini banyak kombinasi permasalahan. Kombinasi permasalahan Ada adalah masalah kombinasi lagi ya? Iya, masalah kombinasi. Bisa jadi sebenarnya bukan berarti tidak ada perencanaan atau persiapan, Pak. Tapi pandemi ini membuat kombinasi masalah tadi. Karena apa? Khususnya di dunia elektronik, keterbatasan chipset, Pak, yang akhirnya membuat pengiriman barang masuk ke kita terhambat. Karena mayoritas produk itu masih impor, Pak. Oke. Nah, begitu datang pun itu sebagian besar teknologinya udah loncat, Pak. Oke. Ya kan? Yang datang udah apa? Obsolete atau ketinggalan atau emang gimana Bukan. sih? Jadi saat perencanaan itu misalkan generasi ke-9. Ya. Karena diprediksi saat itu nanti ke depan generasi 9. Nah, Ya. sekarang kan pandemi udah hampir 2 tahun, Pak. Begitu sekarang diadakan, tiba-tiba teknologi baru itu langsung udah generasi 11. Oke, siap. Ya. Berikutnya pun Ya. terkait dengan ongkos produksi yang naik, harga menjadi lebih mahal, Pak. Ya. Nah, ini ada jadinya pusing semuanya, Pak. Mau mengadakan barang maju mundur cantik gitu kan. Ada lagunya nggak salah. Jadi penyediaannya juga bingung, ketika mau melaksanakan bingung ya. Tapi di sisi lain gini, kita ngomongin dulu terkait dengan perencanaan pengadaan. Nah, ini ada tips-tips khusus nggak ini? Selain dengan hal-hal yang mungkin belum kita pahami bersama nih, Siap. terkait dengan apa tadi, rujukan ya. Ya. Persiapan itu sebaiknya begini, Ya. perencanaan sebaiknya begini, sesuai mind map pengadaan. Main promosi terus ini. Aduh, sekalian saya promosikan ini. Masa bodoh ya, Pak. Saya lagi demen aja, seneng gitu maksudnya. Ya. Jadi beli mind map pengadaan di mana di buku ini? Aduh, di healthy.net. Healthy.net. Baik, kita kembali ke laptop ya. Ya, Jadi ini soalnya kepo banget saya. kayak banget. Bukan pengen tahu aja, pengen tahu banget. Tahu bingit ya. Jadi masalahnya itu kalau saya tadi coba rangkumkan ya. Jadi di dalam perencanaan, ya mungkin perencanaan anggaran juga ya, perencanaan yang paling awal, perencanaan anggaran itu kita membuat ada spesifikasi ya, misalkan laptop atau komputer, itu misalkan speknya spek 9 lah gitu kan. Nah ternyata pas pelaksanaan itu mungkin ada perubahan-perubahan gitu kan ya, ada perubahan-perubahan atau bahkan sebetulnya sebelum dilaksanakan pengiriman ataupun ketika akan melakukan pengadaan ya, ketika akan melaksanakan perencanaan pengadaan, ternyata di lapangan sudah ada update spek terbaru gitu kan ya. Dan bahkan yang dikirimkannya pun bisa yang terbaru, seperti itu ya masalahnya ya. Nah ini bagaimana caranya untuk mengantisipasinya gitu kan. Apakah seorang pejabat pembuat komitmen saat menentukan HPS itu melakukan penerawangan gitu? Oh, penerawangan bahasanya. Ya. Nah, jadi kan kalau alurnya ya, setelah ada anggaran ya,
akan lebih baik sebetulnya ketika perencanaan anggaran ini kita lebih ideal lagi atau yang lebih awal lagi ya. Kalau memang sejak perencanaan anggaran kita sudah bisa memprediksi lah gitu kan, kira-kira apakah memang perubahan itu cepat sehingga mungkin ketika perencanaan anggaran kita tidak langsung ataupun tidak strike menyebutkan tipe tertentu. Karena dirasakan ini akan ada perubahan. Kita cukup menyebutkan misalkan ya apakah tipe yang umumnya saja, minimal ya kalau prosesor itu i7 minimal, ada minimalnya. Jadi tidak nyebut i7 padahal nanti sudah ada i berapa saya nggak tahu gitu kan gitu. Nah apakah seperti itu? Jadi sudah ada prediksi dari awal. Nah namun mungkin karena keterbatasan tadi peramal di awal tadi gitu kan, ya keterbatasan di awal, ya bisa juga itu sudah rigid seringkali gitu kan, sudah rigid, sudah detail spesifikasinya apa yang akan diadakan. Nah ketika masuk ke perencanaan pengadaan, nah itu yang paling baik itu tentunya ketika PPK membuat ataupun melaksanakan perencanaan pengadaan, membuat rencana umum pengadaan, itu kembali dianalisa, kembali disurvei ataupun kembali dilihat. Ya kalau PPK itu tidak mengerti teknis, tentunya dibantu oleh tim teknis, oleh orang yang mengerti teknis, atau dibantu oleh JAPUNG, Jabatan Fungsional Pengadaan. Nah tentunya dilihat apakah spek yang ada di anggaran tadi itu apakah sudah tepat atau belum dengan ada di pasaran. Betul, takutnya nggak ada yang nawar. Betul, gitu ya. Itu. Nah kalau belum tepat tentunya ya diperbaiki gitu kan, diperbaiki ketika penetapan spesifikasinya. Jadi berarti saya tangkap tadi ada yang pertama di saat persiapan itu menganalisa kalau memang perubahan perubahan produk itu cepat, berarti diharapkan tidak langsung mengunci pada suatu merek dan tipe. Betul, tipe lah, kalau merek kan tidak akan berubah tipenya. Tipe. Kalau memang butuhnya merek itu ya silahkan. Tapi kalau banyak merek yang bisa memenuhi, ya tentunya terbuka juga gitu kan. Berarti saran berikutnya merek juga sebaiknya kalau ada yang sama di merek yang lain tidak mengunci. Betul. Apalagi yang kaitannya nanti sama TKDN segala macam ya. Ya, itu dia, betul. Tapi itu nanti kita bahas. Nah, yang kedua ketika masuk ke tahap perencanaan pengadaan, itu melakukan analisa pasar lagi. Ya. Dan ketika akan ditetapkan, ketika penetapan spesifikasi, nah tentunya yang ditetapkan dalam spesifikasi itu adalah spesifikasi yang sudah update dengan yang kondisi pasar dan tentunya tetap sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah nanti dilanjut dengan harganya. Itu dia problemnya Pak tadi. Nah harganya disesuaikan juga dengan harga pasar dan tentunya tetap harus berdasarkan adanya anggaran. Kalau memang kurang berarti harus revisi dulu anggaran. Atau kepilihan lain volumenya dikurangi. Tuh seperti itu. Nah intinya ada adjustment dulu gitu. Kalau volume dikurangin itu prosesnya balik lagi ke persiapan ya? Atau volume dikurangi nanti spesifikasinya kan spek itu kan buahnya kualitas sebetulnya. Spek kualitas, spek kuantitas, spek waktu, spek layanan. Nah cuman tentunya harus dikonsultasikan dulu dengan PA-nya. Karena kan yang punya kebutuhan, karena kan yang punya kebutuhan PA. Nanti PPK harus tanya, Pak ini boleh nggak kalau kita mengadakannya hanya 8 bukan 10? Karena ternyata misalkan sudah ada perubahan spek atau mungkin perubahan harga juga, speknya mungkin tidak berubah, tapi harganya yang berubah. Yang asalnya cukup 10 ternyata sekarang hanya cukup 8. Nah kalau PA-nya oke, berarti nanti ada perubahan. Soalnya kalau jumlah prosesor tadi misalkan, tadinya i7 misalkan generasi 8. Nih ini masih i7 juga, tapi generasi 11. Kan harganya berbeda itu. Betul. Sering ditemukan. Berarti itu mesti discuss dulu dengan PA-nya. Apabila ada perubahan tadi, soalnya quantity gitu kan, sehingga kalau kuantitinya tetap,
tentunya anggarannya kan jadi kurang. Oke. Ya, nah kalau masalah anggaran berarti ya ke yang punyanya, pengguna anggaran. Yang punya anggaran seperti itu. Ya. Tuh, nah itu ketika akan perencanaan dan persiapan pengadaan. Gitu. Nah beberapa kasus ada yang ibaratnya sudah terlanjur dieksekusi gitu kan. Nah ini dia nih. Ini nih sama nih. Kemarin banyak yang tanya Pak. Ya. Gimana Baik di lapangan? prosesnya elektronik pengadaan langsung, ataupun tender, atau bahkan di katalog Pak. Iya. Udah terlanjur belanja, terbit surat pesanan ataupun SPK. Betul. Baru menyadari barangnya nggak ada. Baru kusadari gitu ya. Iya. Cintaku bertepuk sebelah tangan ya. Nah, Ya. akhirnya kan akan ada banyak pertanyaan kan. Salah satu poinnya benang merahnya kalau menurut saya pertanyaannya adalah boleh nggak ini addendum? Iya. Ya pada intinya, nah ini sebetulnya. Atau pertanyaan yang lebih mendasar gini Pak. Saat kapan sih sebenarnya proses kontrak pengadaan itu boleh dilakukan addendum? Kapan ya? Apakah hari Senin, hari Selasa, Ya. bulan Januari atau bulan Agustus? Saat kamu merindukan aku aja. Nah ini ada di halaman 28 Pak. Ada di halaman 28. Buku main map ada di halaman 28. Ada, ini ya luar biasa ya. Biar cepat ini ya. Ini Ada halaman semua 28, di sini ya. Nah ini. Nah kalau mau detailnya silahkan lihat di pasal 54 sebelah kiri ini kan. Jadi apabila terdapat perbedaan antara gambar kondisi lapangan dengan gambar ya atau spesifikasi teknis ya. Nah kalau ada beda ya antara di lapangan dengan gambar spesifikasi teknis awal ibaratnya gitu ya, maka silahkan dilakukan addendum. Ya, jadi kontrak kan ada speknya, ada gambarnya. Nah kontrak, ternyata berbeda dengan kondisi lapangan. Nah termasuk tadi kalau komputer kan ada speknya di kontrak, ternyata kondisi lapangan berbeda. Nah itu silahkan lakukan addendum. Silahkan disesuaikan addendum. Baik menambah kurang volume, tambah kurang jenis kegiatan, mengubah spek teknis. Spek teknis tadi misalkan i7 generasi 8 menjadi generasi 10, atau mengubah jadwal pelaksanaan. Oke, sebentar. Dasarnya ini. Gini. Jadi prinsip-prinsip dasar addendum itu ketika mengakomodir kondisi. Ya. Yang pertama terjadi tambah kurang quantity atau volume. Itunya solusinya apa yang bisa dirubah. Nah, gitu. tapi dasarnya adalah perbedaan antara di lapangan Ya. dengan spek di kontrak. Gambar teknis atau spek yang awal. Oke. Nah, bisa dilakukan tambah kurang volume. Berarti itu lebih ke jasa konstruksi gitu ya? Kalau di pengadaan barang? Bisa juga dikurangi volumenya. Asalnya 10 menjadi 8. Ya. Bisa juga dikuranginya. Oh, berarti misalkan ini Ya. studi kasus. Misalkan kayak kemarin ada yang ngomong begini. Pernah nggak nanya ke saya, pernah nggak kejadian ini sebenarnya aslinya itu Core i5. Volumenya 17. Ya. Nah, kemudian yang aslinya sesuai spek itu yang tersedia itu hanya 10 Pak. Nah 7 lagi itu nggak ada. 7 lagi nggak ada ya. Nah terus pihak pabrikan menyatakan itu memang udah discontinue juga, nggak bisa dipesan ulang. Iya. Nah yang 7 itu digantikan dengan spesifikasi yang berbeda. Oke. Tapi volumenya ditambah. Volumenya ditambah. Itu boleh ya kayak gitu? Nah, secara umum ini tambah kurang volume diperbolehkan. Nah, cuman untuk lebih detailnya kita harus melihat dulu itu kontraknya kontrak apa tuh? Apakah kontraknya lamsam atau harga satuan? Karena kalau lamsam gimana? Kalau harga satuan gimana? Kalau harga satuan itu ibaratnya kalau kita minta 10 tapi hanya ada 7, berarti udah kirimkan aja 7. Yang 3 lagi nanti nggak usah dibayar. Oke. Selesai. Tapi kalau lamsam, Iya. ya kalau minta item 10 gitu, ya tetap harus 10 ada gitu.
Kecuali kalau memang nanti ada adendum, misalkan asalnya permintaannya 10, di adendum menjadi 8. Kalau adendum itu seperti itu. Kalau di adendum ya. Tapi kalau tidak ada adendum, yang namanya lamsam, ya intinya yang diikat kan penawaran, yang diikat keseluruhannya. Jadi ibaratnya kalau kalau lamsam itu kalau mintanya 10, kalau baru dikirim 7 tidak bisa dibayar. Oke. Karena lamsam harus keseluruhan, harus sampai 10 gitu. Kalau pertanyaan saya tadi misalkan permintaan 10. Ya. Barang yang sesuai dengan tipe awal itu 7. 7 ya. Nah, yang 3 lagi digantikan sama yang lain, boleh nggak? Itu harus di adendum dulu berarti. Adendum spesifikasi teknisnya. Oh, oke. Spek teknisnya dirubah. Jadi nanti kontraknya dirubah 7 itu 7, 3 apa gitu kan yang lainnya yang berbeda. Nah, kalau tadi itu maksudnya ada plus kombinasinya, Pak. Plus kombinasinya itu maksudnya tadinya 10. 10. Tapi sekarang jadi totalnya 12. Totalnya itu boleh nggak ya? 12. Nah, intinya begini. Intinya tadi konsep awal ya, ketika ada perbedaan antara spek awal dengan kondisi lapangan, maka pertama itu yang dilakukan adalah kajiannya dulu, kajian teknisnya dulu. Kenapa ini terjadi perbedaan? Ya. Terus kondisi realnya bagaimana? Nah, dari situlah yang bisa menjadi dasar tadi boleh atau tidaknya. Boleh nggak kita rubah, kita kurangi? Boleh nggak apa kita tambah? Boleh nggak kita rubah speknya? Boleh nggak kita kurangi volumenya? Boleh nggak kita tambah volumenya? Ya. Semuanya itu didasarkan kepada hasil kajian teknis di awal tadi. Jadi tergantung case-nya. Jadi bukan masalah boleh atau tidak. Boleh-boleh saja sih sebetulnya. Tapi apa ini kajiannya, dasarnya, dan tindakan itu tepat tidak? Nah, sehingga boleh atau tidaknya tuh ya dilihat dari tadi. Ini kajiannya seperti ini, apakah memang itu menambah atau mengurangi itu merupakan solusinya? Ya. Berarti itu sebetulnya. Ya. Poinnya adalah harus ada dasar yang kuat, sehingga tidak mengindikasikan bahwa terjadinya kerugian negara. Satu itu, terus tidak ada indikasi bahwasannya ini adendum yang direncanakan. Ya, jadi jangan di awal perencanaan itu merencanakan adendum gitu kan. Ya. Tapi merencanakan hal yang memang seharusnya kita peroleh untuk memenuhi kebutuhan di perencanaan itu. Jangan sampai sebetulnya sudah tahu nih pasti akan ada perubahan, akan ada hal-hal yang berubah. Nah, direncanakan dibiarkan saja, malah merencanakan adendum. Nah, itu yang kurang tepat itu. Berarti poinnya yang tadi ya. Ketika di tahap perencanaan, menyusun HPS, betul, itu spek dan HPS. Ya, spesifikasi dan harga perkiraan sendiri itu harus benar-benar mensurvei kembali kondisi di pasar. Betul. Yang saat ini. Betul. Gitu ya. Oke. Sehingga ketika pelaksanaan sesuai. Kalau e-katalog itu kan nggak nyusun HPS, Pak? E-katalog nyusun HPS ya karena memang harganya itu sudah mendekati kondisi pasar kan ya. Itu ibaratnya. Nah, tetapi kalau memang sesuatu yang ingin dibutuhkan itu saat itu ada di e-katalog. Oke. Nah, tetapi misalkan seorang pejabat pengadaan tidak tahu bahwa itu saat ini stoknya tidak ada, tidak mencukupi atau apa. Tapi yang jelas di e-katalog masih ada gitu. Oh, masih ada. Ya, itu nantinya gimana kalau udah kayak gitu? Berarti penyedianya yang harus menginformasikan bahwa ini sudah tidak ada, begitu kali ya? Seharusnya itu ada ada di tanggung jawab penyedia ya. Dalam artian menginformasikan balik ya. Betul. Seharusnya ketika stok itu memang sudah habis, tidak ada, ya di tayangan e-katalog kan kalau tidak salah ada stoknya ya. Ataupun ya diturun tayangkan itu kalau memang tidak ada. Jangan sampai tadi berarti itu kalau sudah habis tapi tetap ditayangkan, ya merencanakan adendum tadi. Udah direncanakan gitu kan. Udah klik aja dulu gitu kan, nanti dirubah. Nah, itu merencanakan adendum. Iya. Tapi kalau memang ya itu kan bukan direncanakan, kalau memang tidak tahu. Iya, ketidaktahuan atau misalkan ada hal yang urgent. Contoh hal yang urgent inilah.
Contoh misalkan saya vaksin atau obat gitu ya dulu itu sama-sama di katalog juga. Itu sebetulnya stoknya masih ada real. Nah terus ada yang klik, ada yang pesan, tapi ternyata ada yang urgent terkait misalkan bencana di daerah mana, sehingga stok dari pabrik itu, dari penyedia itu harus diambil oleh pemerintah karena darurat gitu kan. Nah sehingga apa? Sehingga ketika akan dikirim ke yang tadi pesan melalui katalog kehabisan stok. Nah itu baru bisa diterima lah itu kan hasil kajiannya, bisa diadendum itu kan. Untuk kondisi pandemi ini salah satunya memperlihatkan bahwa Indonesia itu besar, Indonesia itu luas. Jadi kadang-kadang yang keluhan teman-teman itu tadinya mau proses perencanaan itu ketika dimintain survei menyatakan barang tersedia. Okay. Misalkan berapa? Oh kebutuhan 100 unit. Nah, pihak prinsipal atau pabrikan menyatakan, oh kita ready 500 unit. Tapi Indonesia luas, Pak. Hanya jeda 2 minggu 500 unit itu udah dari pulau yang lain udah belanja, Pak. Nah tentunya ketika sudah ada masalah 500 itu ya sudah dikurangi stoknya gitu kan. Ya ibaratnya ya apa istilahnya, first in first out atau apa istilahnya, ya first order first serve gitu kan. Maksudnya update stok ya. Betul itu. Tapi ya tadi kalau memang kecuali kasusnya lain, tadi dalam artian tadi itu yang saya bilang pernah tuh real kejadian obat itu memang stoknya masih ada, ketika diklik memang betul masih ada, cuma ternyata ada hal yang darurat, yang urgent, ya pemerintah sendiri yang ibaratnya yang mengambil stok dari pabrikan itu, gitu kan. Sehingga si penyedia penyedia user itu tidak bisa terpenuhi pasokannya, gitu. Nah itu dituangkan tentunya dalam kajiannya, sehingga dilakukanlah adendum. Walaupun itu ya dari katalog sudah dinyatakan siap, tapi tetap melakukan adendum karena memang real terjadi seperti itu. Jadi bukan merencanakan adendum gitu. Nanti bisa dibikin itu tuh, bisa dibikin tagline-nya tuh, apa judulnya tuh. Thumbnail. Dilarang merencanakan adendum. Dilarang merencanakan adendum. Oke, baik. Nah, berarti ini saya simpulkan tadi poin yang pertama di persiapan, yang kedua di perencanaan. Perencanaan dan persiapan, karena urutannya kan perencanaan terus persiapan. Oke. Nah, kemudian seandainya ada hal-hal yang tak terduga saat pelaksanaan, itu dapat dilakukan adendum. Dengan dasar kajian. Dengan dasar tadi. Prinsipnya adalah ketika terdapat perbedaan antara kondisi lapangan atau spesifik teknis dari yang ada di dokumen dengan ada yang di lapangan. Betul. Nah, poinnya adalah apakah itu akibatnya menjadi tambah kurang volume? Ya, betul. Silahkan. Tambah kurang jenis kegiatan? Mengubah spesifikasi teknis? Atau mengubah jadwal pelaksanaan? Betul, silahkan. Tapi didasari dengan kajian teknis tadi. Mengubah nilai juga boleh, Pak? Merubah nilai maksimal 10%. Maksimal 10%. Maksimal 10%. CCO-nya itu turun naik gitu. Selama pagu masih ada. Selama pagu masih ada. Selama tidak melalui pagu, silahkan. Tapi tentunya kenapa harus tambah kurang nilai? Nah, tadi itu. Kajian tadi. Harus ada dasarnya. Kajian. Ini saya jadi pinter ini karena ada buku ini sebenarnya. Oke. Sobat Pengadaan dan Zoomers dimanapun Anda berada, itu poin bahasan kita tentang perencanaan, persiapan, dan adendum. Ya. Pesannya jangan merencanakan adendum. Gitu ya. Baik, sekian dulu ngobrol-ngobrol santai kita kali ini. Nah, ikutin terus obrolan kita tentang topik-topik yang lainnya seputar pengadaan barang dan jasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.